warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Nastiti Erlika Susilo dengan NIM 2300024032 akan menjelaskan 3 paradigma menurut Simeka dan Lee. Selain itu juga, saya akan menjelaskan mengenai apa itu kriminologi dan hubungan kriminologi dengan hukum pidana. Yang pertama, mengenai pengertian dari kriminologi itu sendiri. Pengertian kriminologi yaitu di mana kriminologi ini berasal dari 2 kata, yaitu crime yang artinya kejahatan dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi, secara sederhananya, kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, baik itu dari segi penyebabnya, pelakunya, korban, maupun reaksi masyarakat dan hukum. Terhadap kejahatan tersebut. Lebih rincinya, kriminologi ini meneliti yaitu mengapa seseorang tersebut dapat melakukan kejahatan atau faktor penyebabnya, seperti faktor biologis, psikologis, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Bagaimana pola atau bentuk kejahatan terjadi dalam masyarakat. Lalu, bagaimana masyarakat hukum seperti polisi, jaksa, pengadilan, lembaga pemasyarakatan bereaksi terhadap pelaku kejahatan. Lalu, bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara efektif. Yang dimana dengan demikian kriminologi tidak hanya fokus pada pelaku kejahatan, tetapi juga memahami kejahatan sebagai fenomena sosial yang kompleks. Selanjutnya yaitu hubungan kriminologi dengan hukum pidana. Kriminologi dan hukum pidana memiliki hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi satu sama lain. Meskipun keduanya memiliki fokus yang berbeda, hubungan keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut. Kriminologi, di mana ilmu ini membantu hukum pidana dengan memberikan pemahaman ilmiah tentang penyebab kejahatan, sehingga hukum pidana dapat disusun dan diterapkan dengan lebih adil dan efektif. Hukum pidana sendiri menjadi alat penerapan hasil kajian kriminologi dalam praktik, misalnya dalam kebijakan kriminal atau criminal policy, perumusan pasal-pasal pidana, atau sistem pemasyarakatan. Keduanya sama-sama bertujuan untuk mengendalikan dan menanggulangi kejahatan, tetapi dengan cara pandang yang berbeda. Kriminologi sendiri secara ilmiah adalah hukum pidana secara normatif. Jadi, baik buruknya hukum pidana serta berhasil atau tidaknya pemberantasan kejahatan di dalam masyarakat sangat tergantung pada peran ilmu kriminologi dalam melakukan analisis terhadap fenomena sosial yang menimbulkan kejahatan. Selanjutnya mengenai paradigma studi kejahatan. Menurut Simeka dan Lee berpendapat bahwa ada 3 paradigma atau pokok pikiran kejahatan, yaitu yang pertama adanya paradigma positivis, di mana menjelaskan beberapa hal, yaitu metode yang bersifat ilmiah dan ilmu pengetahuan yang netral, menginginkan agar ilmu pengetahuan harus bebas dari pengaruh agama, hubungan sebab akibat tertentu, di mana masyarakat punya kehendak bebas, adanya pengaruh determinan terhadap seseorang, seolah-olah ada pengaruh dari luar, padahal hal tersebut itu berasal dari individunya sendiri. Lalu yang kedua adanya paradigma interaksionis,
di mana paradigma ini menjelaskan beberapa hal, yaitu masyarakat tidak teratur karena kehidupan manusia terdapat kompleksitas dalam kehidupan sosial dan psikologis dalam masyarakat. Semua kejahatan tidak dapat dijelaskan melalui hubungan kausal, karena hanya dilihat dalam hubungan interaksi antara pelaku dan pengamat. Sesuatu tingkah laku kriminal maka akan diberi cap jahat atau kriminal, dan orang yang mempunyai tingkah laku kriminal disebut sebagai penjahat. Lalu yang ketiga, adanya paradigma sosialis. Dalam paradigma ini menjelaskan beberapa hal, yaitu adanya sistem hukum digunakan untuk memelihara kekuasaan. Kejahatan menurut pandangan sosial merupakan ancaman terhadap kelompok yang berkuasa, memelihara kepentingan ekonomi dan sosial yang mendukung kekuasaan. Hubungan antara paradigma sosial dengan studi kejahatan tak terlihat jelas, serta dalam paradigma sosialis menjelaskan adanya hubungan kejahatan dan struktur politik kekuasaan dari suatu negara. Sekarang kita akan lihat beberapa pandangan ahli lain yang menawarkan paradigma berbeda atau memperluas paradigma ini. Pandangan alternatif, di mana adanya paradigma kritis, konflik, radikal, postmodern. Salah satu paradigma yang sering dijadikan alternatif adalah paradigma kritis, konflik, atau radikal dalam kriminologi. Yang pertama ada critical kriminologi atau konflik atau radikal kriminologi, di mana garis besarnya adalah paradigma ini berpijak pada teori konflik. Masyarakat bukan teratur secara harmonis, melainkan selalu ada perjuangan kekuasaan, kelas, ras, dan gender. Kriminalitas dilihat sebagai akibat struktur sosial yang timpang. Hukum dan sistem peradilan digunakan oleh kelompok dominan untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Critical kriminologi mengeksplorasi bagaimana definisi kriminalitas dibentuk secara ideologis, bagaimana kebijakan hukum menguntungkan elit, serta bagaimana relasi sosial yang kuat dalam masyarakat menciptakan margin atau kelompok terpinggirkan menjadi lebih rentan terhadap kriminalisasi. Contoh aliran radikal kriminologi melihat hukum sebagai alat dominasi kelas pimpinan terhadap kelas pekerja. Left realism, kritik bahwa paradigma kiri kritis terlalu fokus pada teori besar, kurang memberikan solusi praktis terhadap kejahatan. Meningkatkan left realism mencoba menjembatani, mengenali struktur penyebab, tetapi juga menekankan pencegahan lokal dan kontrol demokratis. Metodologi atau fokusnya yaitu penelitian kritis sering menggunakan metode kualitatif, studi kasus, analisis wacana, penelitian aksi, dan metode yang memunculkan suara marginal. Fokus pada perubahan sosial, bukan sekedar memahami kriminalitas, tetapi mengubah struktur yang menciptakannya. Lalu yang berikutnya ada paradigma konstruktif atau postmodern atau kriminologi konstitutif kriminologi. Paradigma ini lebih kontemporer dan sering dianggap sebagai perluasan atau revisi terhadap paradigma interaksionis dan kritis. Konstitutif kriminologi, Start Henry dan Dragan Milovanovic, melihat bahwa kriminalitas bukan hanya konstruksi sosial, melainkan konstruksi produksi antara agen manusia, pelaku, korban, dan struktur sosial atau budaya. Artinya, perilaku kriminal dan hukum terbentuk secara simultan melalui interaksi agen dan struktur. Dalam pandangan ini, kriminal dan korban bukan entitas tetap. Mereka adalah bagian dari proses relasional. Relasi ini menggarisbawahi bahwa definisi kejahatan, norma, lembaga hukum, dan tindakan kriminal tidak bisa dipisahkan
dari konteks kekuasaan budaya, dan pemaknaan simbolis. Lalu yang berikutnya ada paradigma kompleks atau metateori dan pendekatan sistem. Beberapa peneliti berargumen bahwa paradigma tradisional, positivis, kritis, interaksionis terlalu sempit, dan bahwa kriminalitas adalah fenomena kompleks dan dinamis. Misalnya, Frank P. Williams dalam Imagining Criminology and Alternative Paradigma menyarankan model yang mampu menangani kompleksitas, emergensi, dinamika non-linier dalam realitas kriminalitas. Selanjutnya, studi kasus atau contoh paradigma lain dalam kriminologi. Contoh yang pertama yaitu adanya penelitian label atau stigma atau teori pelabelan, labeling teori. Teori ini berada di dalam ranah interaksionis atau interpretif. Ia menekankan bahwa setelah seseorang diberi label kriminal oleh masyarakat atau sistem hukum, label tersebut bisa memperkuat identitas kriminal dan menyebabkan perilaku kriminal berulang. Misalnya, penelitian yang melihat bagaimana bekas narapidana diperlakukan secara sosial, stigma, sulit mendapatkan pekerjaan sehingga kembali ke lingkungan kriminal. Contoh 2, studi kritis terhadap kebijakan kriminal atau penegakan hukum. Misalnya, penelitian kritis yang melihat bagaimana kebijakan perang terhadap narkoba lebih keras menjerat kelompok miskin atau minoritas, memperkuat ketidakadilan sosial. Peneliti menggunakan data statistik wawancara dan analisis kebijakan untuk mengungkapkan bias struktural dalam sistem hukum. Lalu, contoh ketiga yaitu konstitutif atau konstruktif. Penelitian ini yaitu tentang bagaimana masyarakat dan pelaku bersama-sama merumuskan narasi kekerasan remaja, bagaimana sebagian tindakan dikonstruksi menjadi kriminal berdasarkan persepsi media, hukum, budaya populer, dan bagaimana respon masyarakat mempengaruhi perilaku lebih lanjut. Metodologinya bisa berupa analisis wacana, wawancara mendalam, studi media, dan studi kasus longitudinal. Lalu perbandingan dengan si Meka dan Lee. Meka dan Lee sudah menyusun kerangka 3 paradigma, yaitu positivis, sosialis, dan interaksionis. Para ahli kritis, konstruktif, dan paradigma kompleks menantang batas ketiga paradigma tersebut dengan memperluas cakupan, terutama dalam menekankan struktur kekuasaan, proses definisi sosial, dinamika relasi agen, struktur, dan kompleksitas realitas kriminologi. Ketika Meka dan Lee memposisikan paradigma sosialis sebagai paradigma struktural, konflik, paradigma kritis, atau radikal, memperdalam kritik terhadap sistem hukum sebagai alat dominasi kelas. Paradigma interaksionis tradisional cenderung fokus pada mikro, yaitu proses makna individu, sedangkan paradigma konstruktif atau konstitutif memperluas agar memperhitungkan konteks struktur, makro, dan interaksi antara makro dan mikro secara dinamis. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu kriminologi merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan sosial yang memiliki peran penting dalam memahami kejahatan, tidak hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang kompleks dan multidimensional. Secara etimologis, istilah kriminologi berasal dari kata crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan atau kajian, sehingga secara sederhana diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan. Namun dalam konteks akademik dan praktis, kriminologi tidak berhenti pada definisi tersebut, melainkan berkembang menjadi suatu disiplin yang meneliti sebab-sebab timbulnya kejahatan, karakteristik pelaku dan korban, pola perilaku kriminal, reaksi masyarakat terhadap kejahatan, serta upaya pencegahannya.
Sebagai ilmu yang bersifat empiris, kriminologi mencoba mengungkapkan mengapa seseorang melakukan kejahatan dengan memperhatikan faktor biologis, psikologis, sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Selain itu, kriminologi juga mempelajari bagaimana kejahatan dikonstruksikan oleh masyarakat, bagaimana lembaga penegak hukum meresponnya, dan bagaimana kejahatan dapat dicegah melalui kebijakan kriminal yang efektif dan manusiawi. Dengan demikian, kriminologi tidak hanya berfungsi sebagai teori akademik, tetapi juga sebagai alat analisis sosial yang dapat membantu pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam mengurangi tingkat kriminalitas. Lalu selanjutnya, hubungan antara kriminologi dan hukum pidana bersifat saling melengkapi. Hukum pidana merupakan sistem norma yang mengatur perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan dan menetapkan sanksi bagi pelanggarnya. Sementara itu, kriminologi menyediakan landasan ilmiah dan pengetahuan empiris yang dapat digunakan dalam merumuskan hukum pidana yang lebih rasional, adil, dan sesuai dengan realitas sosial. Tanpa pemahaman kriminologis, hukum pidana berisiko menjadi kaku, represif, dan tidak efektif dalam menangani kejahatan di masyarakat. Sebaliknya, kriminologi tanpa dukungan hukum pidana tidak memiliki kekuatan normatif untuk mengubah realitas sosial. Oleh sebab itu, keberhasilan sistem hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan sangat bergantung pada sejauh mana ia mengintegrasikan hasil kajian kriminologi dalam proses perumusan dan penerapannya. Sementara itu, berbagai paradigma dalam studi kriminologi, mulai dari positivis, interaksionis, sosialis, hingga paradigma kritis dan postmodern, menunjukkan bahwa kejahatan tidak bisa dijelaskan hanya dari satu sudut pandang. Ia adalah fenomena sosial yang selalu berhubungan dengan nilai, kekuasaan, struktur sosial, dan makna budaya yang berkembang dalam masyarakat. Dari berbagai paradigma tersebut, tampak bahwa perkembangan kriminologi telah bergeser dari pendekatan yang mekanistik dan deterministik menuju pendekatan yang reflektif, kritis, dan konstruktif. Artinya, kriminologi tidak lagi hanya mempelajari mengapa orang berbuat jahat, tetapi juga bagaimana kejahatan didefinisikan, siapa yang memiliki kuasa untuk menentukan definisi itu, dan bagaimana struktur sosial menciptakan kondisi yang mendorong atau menghambat kejahatan. Dengan memahami berbagai paradigma ini, diharapkan para penegak hukum, akademisi, dan pembuat kebijakan dapat lebih bijak dalam merumuskan strategi penanggulangan kejahatan. Hukum pidana yang efektif harus bersumber pada pemahaman kriminologis yang mendalam. Sedangkan kriminologi yang baik harus selalu mempertimbangkan relevansi normatif dan etika hukum, di mana keduanya harus berjalan berdampingan untuk menciptakan keadilan yang substantif dan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.